Loh, ah? Iya. Siapa kamu? Loh, kok kamu bawa polisi? Polisi. Iya, Pak. Polisi. Jangan lari kamu. Polisi. Ayo, sekalian. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah aksi Gus Nur Samsun untuk meringkus Ustadz Hanafi yang tega meniduri putri tirinya. Dengan dibantu oleh Pak Polisi, Gus Nur Samsun berhasil menangkap sang Ustadz dengan para teman dukunnya dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Lalu bagaimanakah kronologi perjuangan menegangkan Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabanahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah misi Gus Nur Samsun untuk menangkap seorang ustadz bejat yang tega meniduri anak tirinya. Dan untuk melancarkan misinya, Gus Nur Samsun mengajak dua orang dari pihak kepolisian. Seperti yang telah kita saksikan, setelah cukup lama bungkam, Wulan pun akhirnya mengatakan di hadapan Gus Nur Samsun, Mas Alfian, dan semua keluarganya, bahwa sebenarnya orang yang telah meniduri dan menghamili dirinya adalah Ustadz Hanafi, yang tidak lain adalah ayah tirinya sendiri. Setelah terbongkar semuanya, itulah Gus Nur Samsun kemudian melanjutkan misinya, yaitu untuk mencari sang ustadz bejat yang sejak beberapa waktu pergi dari rumahnya. Gus Nur Samsun kemudian menemukan sang ustadz yang ternyata berada di sebuah rumah para teman dukunnya. Gus Nur Samsun kemudian mengajak Wulan dan ibundanya untuk menemuinya. Gus Nur Samsun ingin tahu bagaimanakah sikap Ustadz Hanafi ketika perbuatan bejatnya terbongkar semuanya. Tapi si Hanafi memang benar-benar ustadz yang bejat dan terlaknat. Dia memang kemudian mengakui semua perbuatannya. Akan tetapi dia tidak mengaku bersalah, karena telah meniduri putri tirinya. Dia malah berusaha menyalahkan Wulan, yang katanya sering memakai pakaian yang terbuka. Sehingga melihat yang demikian, menjadikan nafsunya ingin menidurinya. Dan mengetahui si Hanafi yang benar-benar terlaknat itu, Gus Nur Samsun pun habis kesabaran. Gus Nur Samsun berusaha menghajar si Hanafi, juga para teman dukunnya yang berusaha membelanya. Akan tetapi hal buruk itu kemudian terjadi. Merasa tak mampu mengalahkan Gus Nur Samsun, sang para dukun itu kemudian menyerang Wulan dan ibunya. Sehingga tak ayal, tubuh Wulan langsung tumbang dan berlumur darah. Dan tak ingin hal fatal terjadi, Gus Nur Samsun segera membawa Wulan dan ibunya untuk pergi. Namun Gus Nur Samsun tidak merasa puas. Sebab itulah keesokan harinya, Gus Nur Samsun kembali ingin menangkap si Hanafi dengan cara berbeda. Gus Nur Samsun tahu bahwa Hanafi dan teman dukunnya masih di rumah tersebut, dan bahkan juga kedatangan seorang lain teman dukunnya. Dan kali ini, Gus Nur Samsun mengajak dua orang polisi, juga dengan Mas Alfian, yang memang sangat bernafsu ingin menghajar si Ustadz Hanafi.
Mula-mula Gus Nur Samsun meminta Mas Alfian dengan Pak Polisi agar lebih dulu masuk rumah. Biar para dukun itu ketakutan jika masalah kejahatannya itu telah diurus oleh pihak kepolisian. Dan setelah itu, Gus Nur Samsun akan menyusul masuk menghajar sang para dukun untuk memberikan pelajaran. Lalu bagaimanakah aksi menegangkan yang dilakukan Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Tapi positif di sini dulu. Iya, rumah kemarin saya sudah di sini sama Bu Mus, sama Wulan juga saya sudah di sini. Saya mau tanya nih, tadi sebelum berangkat kamu kan janji, katanya kalau ini urusan ini selesai semua, katanya kamu menyanggupi untuk menikahi Wulan. Apalagi kamu menyatakan sudah nggak punya siapa-siapa lagi, ayah dan bunda nggak ada, dan kamu sanggup menikahinya. Itu beneran nggak? Serius nggak? Serius. Oke, kalau begitu sekarang bismillahirrahmanirrahim langsung saja. Tapi ini Wulan mau tak pinjem dulu sementara, nggak apa-apa ya, mumpung belum ada malam pertama sama kamu ya. Jangan ketawa lah. Apa? Kok lirik-lirik ke sana? Nggak usah lirik-lirik ke sana, lirik saja ke sini. Kok gini? Udahlah, sana. Nih, sama Cudek. Saya masuk dulu. Iya. Sama Cudek, langsung. Tutup. Saya nanti masuk ke belakang ya. Iya. Assalamualaikum. Loh, ah? Iya. Siapa kamu? Loh, kok kamu bawa polisi? Polisi. Iya, Pak. Polisi. Jangan lari kamu. Polisi. Apa lagi? Ini nggak sopan. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Kalem saya, Pak. Kalem saya. Ada apa ini? Bapak polisi, Pak, bicara kesini ada masalah apa ini? Kami dari kepolisian. Ada apa, Pak? Ada masalah? Ada apa, Pak? Anak kapan saman? Masalahnya apa, masalahnya? Kenapa ada masalahnya? Kenapa, Pak? Masalahnya Ini sekongkol ya? Apa? Sekongkol ya, Pak? Ini apa nih? Kamu sekongkol ya? Bener kan? Bawa polisi ini apa? Bawa polisi ini yang masalah apa ini bener? sampean arep enek apa ner ini? Entah ini kelanjutan iki, Pak ya. Maksudnya apa nih dia ini? Agak noki bakal nyekel sampean iki lah, Beh. Masalahnya apa? Masalahnya apa iki, Mas? Sampean iki biar kalau iki. Tak akoni, aku sih gawe masalah. Mamang ini kita sengaja tak gawe. Saiki opar karepmu piye kisah karepe iki piye kisah karepe? Karpe ngapa sampean? Ndak jare piye? Gak ati aku. Kau tenan? Gak. Ayo, sekalian. Kamu piye iki? Apa? Macam-macam kalian. Macam-macam. Kalian mau tahu pengkasih? Santai. Sampean siapa sebenarnya di sini? Sampean sopo niki? Oh, ini murid-murid sampean. Ustadz Gadungan itu murid sampean juga. Kalau jadi guru diajari yang baik-baik. Kalau dia baik-baik, harusnya tidak cabul seperti itu. Aku ngerti, ini urusan dia, sing penting dia jadi muridku. Terus awakmu Rene ngorat-ngarit nggonku, ngarani muridku pamer ilmu. Saya nggak pamer ilmu. Saya nggak pamer. Aku sopo ae? Iya, siapa tamu? Kamu itu siapa? Kowe ra kenal to Ki Jalu. Ki Jalu. Iso kene ning ngerti kembang kabeh kok temen dapur kamu. Bayi nek sore,
Oh, sampean gurune. Opo wis kendel. Oh, sampean gurunya. Iya, ya, Bu. Ini lain. Hati-hati, Cedek. Mulia sifat Allah. Nurku ya Nur Muhammad. Rupa kamu dari jagat gede. Jagat cilik saya dengar kerja. Saya kira sabda dari kesan Allah berkah kelima. La haula wa la quwwata illa billah. Bukan. Buang ilmunya. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Mbak Ulan sama Bu Mus, tolong Pak polisinya diangkat. Ini pingsan ini sih. Awas. Biarkan dulu, nanti saya yang angkat. Biarkan dulu. Ini yang polisinya dulu aja. Tolong dikasih air minum. Tolong kasih air minum. Setelah itu biar mengangkat mereka semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmunya kita buang. Mau ini disembelih? Hah? Mau disembelih? Kamu itu pekerjaanmu double-double. Bagi-bagilah kalau mau jadi dukun. Hah? Nggak bener nih. Jadi dukun, jadi ustadz, kamu telah mencoreng agama kalau kayak gini caranya. Hah? Udah, kalian semua akan mendekam ke dalam penjara. Nanti Cudek, nanti coba dilihat itu Pak polisinya. Kalau sudah dikasih air minum, suruh masuk. Kalau sudah dikasih air minum, suruh masuk. Terus habis itu suruh ngeringkus mereka semua ini satu persatu. Oh iya. Kasihan Mas Al ini. Saya, aduh, wah darah semua ya. Astagfirullah. Aduh, gimana ya? Ini ulah satu ini nih. Gurunya sudah sekarat tuh. Ngangkang tuh. Ngangkang gurunya. Guru ngangkang kayak gitu sombong. Sekarang mana Pak polisi? Sudah sadar? Pak polisi. Oke. Ini nanti Pak, ini dalangnya semua. Si siapa? Ustadz Giadungan ini. Itu gurunya di dalam tadi sudah kita lumpuhkan. Tinggal mereka semua nanti dibawa ke mobil. Mungkin saya tak tunggu di sini aja. 2 mobil kan, nanti sama Cudek, jenengan sakit nyetir ya. Nanti saya akan ngurus Mas Al. Di sini saya Mas Al sama Bu Mus ya Bu. Nanti di sini ya. Oke, jenengan bisa urus mereka. Ini seret dulu deh. Nah, suruh buang itu. Paksa. Ayo sahabat-sahabat. Gus Nur Samsun akhirnya bisa menghancurkan para dukun terlaknat itu. Juga dengan sang gurunya. Gus Nur Samsun menghajar dengan ilmu pamungkasnya, sehingga langsung terkapar tak berdaya. Juga dengan si Ustadz Hanafi. Gus Nur Samsun menghajar sang Ustadz hingga lumpuh, agar dia tidak bisa berbuat bejat lagi. Dan untuk mempertanggungjawabkan semuanya, Gus Nur Samsun memasukkan Ustadz Hanafi dan para teman dukunnya ke dalam jeruji penjara. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.